Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nafa kembali di Bincang Ringan SMK 2 Salatiga bersama tamu yang spesial tentunya. Kali ini tamu kita yang paling memahami tentang apa saja sarana dan prasarana yang ada di sekolah SMK 2 Salatiga. Nah, tidak perlu lama-lama, kita berkenalan langsung dengan beliau. Monggo Bapak boleh berkenalan. Oke, terima kasih Bu Nafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mugiono. Kebetulan saya sebagai Wakil Sarpras di SMK 2 Salatiga ini. Wah, ini kan masih perkenalannya singkat sekali ya ini Pak Mugi ya. Kita kulik lagi nih Pak Mugi, ini sudah berapa lama sih mengajar di SMK 2 Salatiga? Saya di SMK 2 itu masuk sudah lama Bu, tahun 2002. 2002 masuk di SMK 2, berarti kalau sekarang sudah 19 tahun. Wah, sudah mendekati dewasa ya Pak, berarti ibarat kalau orang itu mendekati dewasa. Kalau di SMK 2 ini mengajar apa Pak? Saya di jurusan di bangunan, program keahliannya itu pada bisnis konstruksi dan properti. Nah, bisnis konstruksi dan properti. Jadi ini Pak Mugi ini pasti paham betul apa saja sih yang ada di SMK 2 tentunya ya, karena sudah lama dan sudah menjabat selaku Waka Sarpras. Kita kulik lagi nih. Dari 2002 Pak ke 2001, perbedaan sarana prasarana yang paling menonjol di SMK 2 itu apa Pak? Oh, banyak sekali Bu. Itu kebetulan SMK 2 Salatiga itu di Salatiga yang terbesar. Barangkali untuk SMK yang TI, Teknologi dan Industri itu yang terbesar di Jawa Tengah. Luasnya itu 6,8 hektar. Wah, luas sekali ya. Tapi ya kalau dibandingkan dengan pertanian ya masih kalah ya. Tapi untuk TI kita itu yang paling luas. Kebetulan mulai dari tahun 2009 itu kita ditunjuk sebagai SBI, Sekolah RSBI, Rintisan Sekolah Berstandar Internasional, itu mendapat ya sekitar 12 miliar Bu bantuannya berupa gedung-gedung ya, termasuk gedung perpustakaan ini. Oh iya, yang kita syuting ini ya Pak. Lihat ini itu berupa gedung dari SBI. Kemudian tahun 2014 itu kita mendapat bantuan lagi itu berupa rujukan. Jadi SMK kita, SMK 2 Salatiga ini sebagai pusat rujukan di SMK sekitar kita. Kemudian berlanjut lagi 2019 kita menjadi sekolah yang direvitalisasi. Wah, apa itu Pak? Sepertinya bahasanya kok sedikit menggelitik di telinga saya gitu. Apa itu Pak? Revitalisasi gitu. Revitalisasi itu ya sekolah yang akan direvit semua bidang keahlian. Termasuk bangunannya, termasuk alatnya, sarana dan prasarannya seperti itu. Itu yang akan istilahnya direvit itu apa ya? Dirombak atau dirubah menuju ke hal yang lebih baik kayak gitu. Kemudian lanjut lagi kemarin itu menjadi COE Center of Excellence. Wah, pada bidang keahlian teknik audio video. Apa itu Pak? Center of Excellence. Wah, ini keren sekali nih ya. Itu sebagai pusat keunggulan, pada program teknik audio video. Itu diharapkan untuk jurusan program keahlian teknik audio video itu unggulannya di SMK 2. Tidak hanya yang jurusan yang sering diunggul-unggulkan biasanya kan otomotif, kendaraan ringan atau pemesinan. Sekarang kita sudah beralih ke TAV. Oh gitu, audio video. Dan sudah bekerja sama dengan PT Polytron di Kudus itu ya Bu. Alat-alatnya sudah sudah komplit dari Polytron itu. Oh, jadi sudah ada kerjasama merger gitu ya Pak dengan Polytron gitu. Ya, termasuk untuk sekarang ini baru mengajukan sebagai PK pusat keunggulan yang kedua. Ini nanti sasarannya pada bidang teknik pemesinan dan TKJ. Wah, begitu. Jadi TKJ apa Pak? TKJ? Maksudnya, mempelajari apa Pak kalau di TKJ? TKJ itu ya komputer jaringan itu. Oh begitu. Jadi ya
tidak hanya pembelajarannya yang menarik, tapi memang di sini sudah disetting untuk menjadi sekolah yang unggul, intinya gitu ya Pak ya. Nah, untuk menjadi sekolah unggul ini Pak, fasilitas apa sih yang ada di SMK 2? Misalnya berapa sih jumlah kelasnya, kemudian berapa sih gedung yang ada di SMK 2 begitu Pak? Jumlah gedung yang ada di SMK 2 besar dan kecil ya, mulai dari pos satpam kecil sampai gedung yang besar ini seperti perpus itu sekitar ada 45 gedung. 45 gedung. Jumlah kelasnya ada 42 ruang kelas. Kalau rombelnya kan 57 kelas untuk teori adaptif normatif itu Bu, itu 42. Tetapi kan siswa bisa belajar di bengkel itu banyak sekali ya. Setiap program keahlian kita punya bengkel sendiri. Belum lagi mungkin ada laboratorium ya Pak ya? Ada laboratorium IPA, matematika, kemudian kimia, kemudian gedung perpustakaan ini luasnya saja 26 kali 26, 2 lantai. Mungkin yang terbesar Salatiga juga, karena memang luasnya sudah 6,8 hektar. Gedungnya ada berapa tadi Pak? 45. Ruang kelasnya 42, belum lagi labnya. Belum lagi lab dan beserta fasilitas yang lain. Fasilitas lain itu apa Pak? Misalnya, di SMK 2 ada ruang ibadah nggak ya? Misalnya begitu kan, kita ada 5 agama nih Pak, ruang ibadahnya di SMK 2. Tempat ibadah kita itu ada 3 ya, karena yang terbesar itu Muslim, Islam, Kristen sama Katolik. Kita menyediakan 2 tempat ibadah, masjid untuk Muslim karena jumlah siswa kita yang terbanyak juga Muslim, itu kita mempunyai masjid yang besar sekali, itu 17 kali 22 kali 2 lantai. Ukuran masjidnya. Mungkin ukuran masjid se-Indonesia untuk ukuran sekolah ya, untuk ukuran sekolah kita yang terbesar itu. Wah, luar biasa. Yuk, bisa kita lihat di sana. Bentuknya masjid kayak apa, bangunannya kayak apa, semuanya tuh akan terlihat mewah gitu. Karena untuk mendidik karakter siswa gitu ya Bu. Supaya mereka tertarik untuk ke masjid, terutama untuk yang Islam ya Pak ya. Untuk non Muslim itu kita juga menyediakan ya seperti gereja-gereja kecil, karena jumlah siswanya juga kecil, itu di bawah itu khusus untuk tempat ibadah Kristen, bagi Katolik, agama Kristen dan Katolik. Untuk Hindu dan Buddha karena jumlahnya ya cuma 1-2 orang, kita belum menyediakan. Hanya mungkin menggunakan ruang kelas ya, mungkin kita gitu. bisa menggunakan ruang kelas. Nah, luar biasa sekali ya, semua difasilitasi berarti ya Pak. Nah, untuk ini Pak, di ruang kelas itu apakah hanya ada bangku dan meja saja? Ibaratnya kan kita sudah teknologi sudah maju ya Pak ya. Kita mengajar juga tidak melulu nulis di papan tulis. Nah, ada nggak sih fasilitas proyektor atau mungkin fasilitas IT lainnya, wifi di kelas dan seterusnya, ada nggak Pak? Itu satu kelas itu kan maksimal 36 siswa. Kita juga menyediakan meja kursi siswa itu 36 tambah meja guru, kemudian LCD proyektor ada terpasang di situ, kemudian wifi 24 jam, insya Allah nanti akan nyala terus. Wifi-nya 24 jam. Menurut Bapak, apakah fasilitas-fasilitas itu sudah mencukupi untuk siswa Pak? Saya kira ya mencukupi Bu, karena hampir semuanya itu wifi-nya itu setiap gedung ada wifi-nya. Misalnya rebutan sinyal gitu ya di gedung A, bisa saja siswa itu lari ke gedung B atau mungkin ke perpus atau yang lain. Itu biasanya seperti itu. Kalau misalnya berbondong-bondong siswa satu kelas ngakses internet semua gitu toh. Akses internet semua biasanya kok sinyalnya kok lemah, lemot, itu biasanya dia akan mencari pindah ke gedung sebelahnya yang lain yang kosong. Nah, kita tadi sudah berbicara tentang gedung, tentang kelas, tentang tempat ibadah. Kemudian pembelajaran kan tidak melulu masalah fisika, kimia, agama, matematika atau bengkel Pak. Ada juga pelajaran olahraga. Nah, fasilitas apa yang disediakan SMK 2 Salatiga ini untuk menampung pembelajaran olahraga gitu Pak?
kita fasilitasi semua Bu. Untuk sementara ini yang sudah ada itu lapangan sepak bola itu punya di Pak. dalam kita punya. Keren. Ukurannya ya juga standar nasional. Ukuran lapangan sepak bola. Kemudian lapangan bola voli kita punya dua lapangan dua. Kemudian basket kita juga punya di atas sana. Kemudian tenis lapangan kita juga punya. Bahkan lapangan tenis sama basketnya itu cor granit Bu. Mungkin Salatiga yang terbagus itu Bu. Wah. Dengan disbun sana yang sudah maju saja masih bagus kita. Sana cuma ya mohon maaf ya, itu sana cuma cor biasa. Kita itu cor granit dan sudah diwarnai. Sudah nanti dilihat. Nah, sebentar Pak, sebetulnya ini Pak, saya kurang begitu paham perbedaan antara pelor biasa dengan cor granit tadi. Meskipun dari kata-katanya mungkin masih pastinya lebih bagus granit. Nah, perbedaan yang signifikan itu apa Pak? Perbedaan itu untuk pertama kalau cor granit itu tidak licin, ya. Kemudian mantelnya bola itu lebih baik daripada cor yang semen pasir itu. Kalau itu kan lebih keras, mantel bolanya lebih keras. Tapi kalau cor granit pertama ya seperti saya sampaikan tadi, tidak licin, kemudian mantelnya yang terutama mantelnya bola itu sesuai dengan standar internasional. Wah, ini benar-benar bukan hanya nasional ya Pak ya, standarnya sudah pakai internasional. Karena tadi seperti pernah diceritakan oleh Pak Mugi bahwa SMK 2 ini dulunya pernah menjadi rintisan sekolah berstandar internasional. Jadi fasilitasnya pun tidak diragukan lagi ya Pak ya, pastinya berstandar internasional. Tapi Pak, bicara fasilitas olahraga, kita punya kolam renang enggak sih Pak? Kalau kolam renang kita enggak punya Ibu, karena ya kondisinya Wara itu ya airnya kan agak susah pertama seperti itu. Tapi sekarang kita sudah ngebur 2 sumur ya Bu, kita sebenarnya punya sumur artesis, barangkali insya Allah nanti kita akan mikirnya sampai ke situ ya Bu. Tapi kolam renang ya istilahnya ya agak susah. Biasanya siswa itu kalau renang kita keluar Bu. Bisa ke Senjoyo atau bisa ke mana itu? Kali Taman dan sebagainya. Kita sementara ini belum punya untuk kolam renang. Nah, tapi perlu diplaningkan ya Pak, supaya betul-betul kita menjadi go internasional. SMK 2 SMK yang punya kolam renang satu-satunya di Salatiga nanti begitu ya Pak ya. Tapi susah ya, karena kolam renang itu pertama airnya itu susah karena harus mengalir. Kalau kolam renang airnya cuma istilahnya cuma untuk seperti bak itu airnya tergenang itu kan kotor ya, bisa untuk kadang-kadang siswa ya yang nakal tuh kencing di situ dan sebagainya kan, bisa kotor seperti itu. Iya, betul. Akhirnya air sumber kalau yang baik itu air sumber bisa mengalir seperti di sekitar kita itu di Senjoyo, Kali Taman itu kan airnya mengalir terus itu. Nah, ini dia air mengalir sampai jauh seperti Bengawan Solo ya Pak ya nanti. Nah, tadi kan Pak Mugi mengatakan di sini itu susah air ya Pak. Itu bisa diceritakan enggak Pak, 2002 itu airnya susahnya seperti apa? Kalau 2002 itu kan siswanya belum begitu banyak Bu. Ya mungkin ya baru 1000-an itu. Itu kita menyalur PAM PDAM dari Kopeng sana, ada yang dari Senjoyo itu. Setelah itu kan siswa sekolahan berkembang, sekolahan tambah banyak, akhirnya kita membuat sumur artesis 1. Setelah sekarang siswanya tambah terus, sampai sekarang hampir 2000 siswa itu Bu, ya kita nambah lagi sumurnya. Sumurnya nambah lagi. Jadi ya, insya Allah sekarang kita sudah punya 2 sumber artesis, insya Allah nanti akan bisa mencukupi kebutuhan baik siswa sekitar 2000 maupun guru dan karyawan sekitar 200 gitu. Berarti warga di sini jika dikumpulkan itu sekitar 2200. Wah, ini bisa dibayangkan ya dengan luas 6,8 hektar, 45 gedung, warganya hampir 2.500 ya, hampir 2.500, 2.200 sekian gitu. Belum lagi nanti kalau ada tamu dan seterusnya. Nah, tidak diragukan lagi. Yang belum bergabung di SMK 2 Salatiga boleh silahkan main-main ke sini dulu ya Pak ya. Nah, boleh main-main ke sini asal tetap prokes karena kita masih corona ini ya. Jadi
tetap prokes, boleh main-main ke sini, ketemu Pak Mugi nanti mungkin atau ketemu guru-guru lainnya untuk mengetahui apa sih fasilitas yang ada di SMK 2 Salatiga ini. Baik Pak Mugi, tentang fasilitas di SMK 2 Salatiga itu planning ke depan seperti apa Pak? Pertama itu untuk fasilitas siswa seperti siswa praktek gitu ya Bu. Semua siswa harus pada misalnya contoh bidang DPIB, satu orang harus satu komputer seperti itu. Untuk program TAP juga sama, sehingga tidak perlu siswa itu tidak perlu gantian gitu. Alatnya siswa harus punya alat satu. Buku juga sama. Sekarang itu buku kan sudah sama pemerintah provinsi melalui baik itu BOS maupun BOP, itu satu siswa harus punya satu buku, itu tidak boleh gantian, sehingga diharapkan bisa belajar dengan maksimal gitu. Praktek pun juga sama, tidak boleh cetok rebutan, misalnya contoh masang bata kok cetok rebutan, meteran rebutan itu tidak boleh, harus satu siswa satu alat. Oke, nah itu kedepannya pasti akan lebih maju lagi ya SMK 2 Salatiga ya. Nah, terima kasih Pak Mugi. Sebelum berpamit, pantun dulu Pak Mugi. Ini khasnya bincang ringan ini pasti ada pantun Pak Mugi. Monggo Pak Mugi berpantun dulu. Pantun apa ya? Kira-kira untuk SMK gitu ya? Ya boleh Pak, monggo. Ke Salatiga melihat merbabu, Gunung Merbabu menjulang ke awan. Masuk SMK 2 dijamin maju. Setelah maju untuk meraih impian. Oke, terima kasih Pak Mugi atas waktunya. Kita akan kembali ke podcast yang lain nanti. Saya Nafa dan Pak Mugi pamit dari Bincang Ringan SMK 2 Salatiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.